Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang Permenkes nomor 72 tahun 2016 dan Permenkes nomor 73 tahun 2016. Adapun anggota kelompok dari kelompok 10 yaitu Queen Sweetly Emanuela Tumalun, Dwi Gita Purnami, Stin Rebecca Magisa, dan Ripka Rutgoni. Yang pertama ada latar belakang. Permenkes nomor 72 tahun 2016 muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit guna memastikan kualitas dan keselamatan pasien yang lebih baik. Sebelumnya, praktik kefarmasian di rumah sakit seringkali bervariasi dan kurang terstandarisasi yang dapat mempengaruhi efektivitas terapi dan keselamatan pasien. Dengan menetapkan pedoman yang jelas untuk pengelolaan obat, administrasi terapi, dan interaksi pasien, peraturan ini bertujuan untuk layanan yang konsisten dan berkualitas, serta memperbaiki profesionalisme tenaga kefarmasian di rumah sakit. Selanjutnya, Permenkes nomor 73 tahun 2016 diterbitkan untuk menetapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek guna meningkatkan kualitas dan keamanan layanan kesehatan. Sebelumnya, terdapat ketidakseragaman dalam praktik kefarmasian di apotek yang dapat mempengaruhi efektivitas pengobatan dan keselamatan pasien. Dengan adanya pedoman yang jelas dalam peraturan ini, diharapkan apotek dapat memberikan layanan yang lebih konsisten, aman, dan efektif, serta memastikan bahwa informasi mengenai obat disampaikan dengan akurat kepada pasien, sehingga mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan hasil pengobatan. Selanjutnya, Permenkes nomor 73 tahun 2016 di apotek memiliki beberapa tujuan dari peraturan ini adalah yang pertama, menjamin standar pelayanan kefarmasian yang aman, efektif, dan berkualitas di apotek. Yang kedua, memberikan pedoman bagi apoteker dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip praktik kefarmasian yang baik. Selanjutnya ada beberapa tujuan dari Permenkes nomor 72 tahun 2016 di rumah sakit. Yang pertama ada meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Yang kedua menjamin bahwa pelayanan kefarmasian dilakukan dengan standar yang aman dan berkualitas. Dan yang terakhir memberikan pedoman bagi tenaga farmasi dalam melaksanakan tugasnya di rumah sakit. Selanjutnya ada pengelolaan obat. Peraturan ini menetapkan prosedur standar untuk pengelolaan obat, termasuk pemilihan, penyimpanan, dan distribusi obat di rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa obat yang diberikan kepada pasien adalah yang tepat, dalam dosis yang benar, dan disimpan dengan cara yang sesuai. Selanjutnya, administrasi terapi. Permenkes ini mengatur bagaimana terapi obat harus diberikan kepada pasien, termasuk prosedur untuk administrasi obat, pemantauan efek samping, dan penyesuaian dosis jika diperlukan. Hal ini penting untuk mengurangi risiko kesalahan medis dan meningkatkan efektivitas terapi. Selanjutnya, interaksi dengan pasien. Peraturan ini juga menekankan pentingnya komunikasi yang efektif antara tenaga kefarmasian dan juga pasien. Tenaga kefarmasian diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan obat, potensi efek samping, dan tindakan yang harus diambil jika terjadi reaksi yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kepatuhan dan evaluasi. Permenkes ini mengharuskan adanya sistem pemantauan dan evaluasi untuk menilai pelaksanaan standar pelayanan kefarmasian. Rumah sakit diwajibkan untuk melakukan audit dan evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap pedoman yang ditetapkan dan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.
Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan. Peraturan ini juga mencakup kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga kefarmasian untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan standar terbaru. Kemudian Permenkes nomor 73 tahun 2016 menetapkan standar pelayanan kefarmasian di apotik untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan obat. Beberapa aspek penting yang diatur dalam peraturan ini meliputi: yang pertama, pengelolaan obat. Peraturan ini menetapkan prosedur standar untuk pengelolaan obat di apotik, termasuk penerimaan, penyimpanan, dan distribusi obat. Tujuannya adalah memastikan obat disimpan dengan cara yang aman dan sesuai, serta mengurangi resiko kesalahan dalam pengeluaran obat. Selanjutnya, penyampaian informasi kepada pasien. Tenaga kefarmasian di apotek diwajibkan memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien mengenai penggunaan obat, termasuk dosis, cara pemakaian, efek samping, dan interaksi dengan obat lain. Hal ini penting untuk memastikan pasien memahami terapi mereka dan dapat menggunakan obat dengan benar. Selanjutnya, konsultasi dan pelayanan. Permenkes ini mengatur kewajiban apotek untuk menyediakan layanan konsultasi yang memadai, di mana pasien dapat bertanya dan mendapatkan penjelasan tentang pengobatan mereka. Ini mencakup pemantauan dan evaluasi penggunaan obat untuk memastikan efektivitas dan keselamatan terapi. Selanjutnya, pelaporan dan penanganan masalah. Apotek diharuskan untuk melaporkan efek samping obat dan masalah terkait obat kepada otoritas kesehatan yang relevan. Selain itu, mereka harus memiliki sistem untuk menangani keluhan atau masalah yang timbul terkait penggunaan obat. Dan yang terakhir, standar operasional. Peraturan ini juga mengatur standar operasional dan prosedur kerja di apotek untuk memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku, termasuk pengendalian kualitas dan keamanan dalam pelayanan kefarmasian. Sekian presentasi kami dari kelompok 10. Jika ada salah dalam perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om.